Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membuat tugas video presentasi ETS Teknologi Informasi Aplikasi Bisnis Berkembang dengan topik IoT, Internet of Things. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mei Maharani dengan NBI 1814824000078. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yunir Diansyah dengan NBI 14824000064. Nama saya Cagar Nalendra dengan NBI 14824000068. Nama saya Alifa Felisa Fatia dengan NBI 14824000073. Nama saya Safila Ami dengan NBI 14824000072. Baik, jadi pada pendahuluan saya akan menjelaskan. Pendahuluan pada Internet of Things adalah teknologi berkembang dengan sangat cepat dan telah mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, hingga di kehidupan sehari-hari. Jadi, pentingnya Internet of Things atau yang biasa kita sebut IoT dalam pengembangan sistemnya menjadi lebih efisien. Alasan penggunaan IoT. Yang kedua adalah landasan teori. Landasan teori dari Internet of Things merupakan sebuah konsep untuk saling menghubungkan antara perangkat fisik dan internet agar saling bertukar data. IoT juga memanfaatkan teknologi seperti sensor, RFID, dan jaringan nirkabel, Ayo sehingga masuk ke dapat dalam saling isi. terhubung dan Dalam isi yang berkomunikasi pertama secara ada otomatis. alasan penggunaan IoT. Nah, dengan adanya Penggunaan IoT, ini kami ada konektivitas ini, nama perangkat tidak hanya dapat dioperasikan dari jarak jauh, melainkan kita mampu mengumpulkan dan menganalisis data secara real kita time. masuk ke dalam bagian isi. Selanjutnya Ada ada eh, rumusan masalah dari Internet of Things. Yang pertama ada kita beralih ke dalam isi. mengapa banyak Dalam perangkat isi ini IoT yang ada dirancang alasan. dengan fokus pada biaya dan waktu, bukan pada aspek keamanan. Yang kedua ada bagaimana Kemudian perangkat IoT mengumpulkan data pribadi sensitif pengguna dan apa dampaknya terhadap privasi pengguna jika data tersebut tidak dikelola dengan baik. Untuk tujuan, kita ada dua tujuan. Untuk tujuan pada poin pertama, yaitu kita akan fokus pada perilaku produsen perangkat IoT yang dibaliknya akan memperkembangkan teknologi yang sangat cepat. Banyak produsen lebih memilih untuk mengejar efisiensi biaya dan kecepatan produksi. Hal ini karena pasar IoT sangat kompetitif dan terus berkembang pesat, sehingga produsen berlomba-lomba untuk merilis produk secepat mungkin dengan biaya serendah mungkin. Namun, yang menjadi alasan adalah aspek keamanan seringkali dianggap sebagai hal sekunder, bukan prioritas utama. Padahal, keputusan ini bisa berdampak besar pada keamanan pengguna dengan mengetahui alasan dibalik keputusan ini. Kita bisa mulai mencari solusi yang tepat, misalnya dengan mendorong penerapan prinsip security by design, yaitu mengintegrasikan keamanan sejak awal proses perencanaan produk. Untuk poin kedua, kita lebih fokus kepada bagaimana perangkat IoT mengumpulkan data pengguna. Perangkat seperti smart home, wearable device, hingga kamera pengawas mengumpulkan data pribadi secara real time, termasuk lokasi, kebiasaan, bahkan suara atau gambar. Proses ini menimbulkan risiko serius. Jika tidak dilindungi dengan baik, data tersebut bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalnya, bisa terjadi pelanggaran privasi, pencurian identitas, hingga penyalahgunaan informasi sensitif untuk kepentingan komersial atau kriminal. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana data dikumpulkan dan apa saja potensi risiko yang menyertainya.
Dengan begitu, kita bisa mulai membangun kesadaran dengan pentingnya perlindungan data, baik dari sisi produsen maupun pengguna. Baik, sekarang kita masuk di alasan penggunaan IoT. Di sini kita ada 6 simpulan alasan penggunaan. Yang pertama, otomatisasi proses dan pengurangan intervensi manusia, yang dimana dapat mempercepat pekerjaan harian, mengurangi ketergantungan pada tenaga manusia, dan menurunkan risiko kesalahan operasional. Yang kedua, ada pemantauan secara real-time. Jadi dengan menggunakan IoT ini, kita dapat memonitoring kondisi dan performa secara langsung, mendeteksi masalah lebih awal, dan menjadikan respon lebih cepat terhadap perubahan. Yang ketiga, ada efisiensi energi dan sumber daya, yang dimana kita dapat memantau secara langsung konsumsi energi, air, dan bahan bakar. Lalu penggunaan sumber daya menjadi lebih optimal dan mengurangi pemborosan dan biaya operasional. Yang keempat, ada mendukung keberlanjutan atau sustainability, yang dimana dapat mengurangi jejak karbon yang menjadikan praktek operasional menjadi lebih ramah lingkungan. Yang kelima, ada pengambilan keputusan berbasis data. Jadi dengan penggunaan IT ini kita dapat mengambil keputusan berdasarkan sumber data yang kita punya untuk insight bisnis kita. Lalu menjadikan kita mempunyai keputusan yang lebih cepat, tepat, dan terinformasi. Yang keenam, ada inovasi produk dan layanan. Kita dapat dengan penggunaan IT ini kita dapat menginovasi produk dan layanan sesuai konsumen yang kita inginkan. Untuk di bagian kekurangan, terdapat 2 poin, yaitu yang pertama, lemah dalam fitur keamanan. Salah satu kelemahan utama dari perangkat IoT adalah sistem keamanan yang masih terbatas. Hal ini membuatnya rentan terhadap serangan cyber dan pencurian data pribadi. Bahkan serangan malware seperti Mirai pernah digunakan untuk membentuk botnet besar dengan memanfaatkan celah di perangkat IoT. Jika tidak diamankan dengan baik, data pengguna bisa bocor dan privasi bisa terganggu. Untuk poin kedua, perlunya koneksi internet yang stabil. Perangkat IoT sangat bergantung pada koneksi internet yang cepat dan stabil. Jika terjadi gangguan jaringan atau koneksi yang lambat, maka perangkat bisa tidak berfungsi dengan baik atau bahkan berhenti bekerja. Tentu ini sangat beresiko, apalagi jika sistem tersebut digunakan dalam sektor penting yang mengandalkan data secara real-time. Baik, ada 2 contoh di sini yaitu smart home dan smart city. Untuk smart home atau rumah pintar adalah salah satu contoh penerapan IoT yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Di sini, perangkat-perangkat rumah seperti lampu, AC, kulkas, dan sistem keamanan bisa terhubung ke internet dan dikendalikan lewat smartphone. Misalnya, saat kita sedang di luar rumah dan lupa mematikan lampu, kita bisa langsung menyalakan atau mematikannya dari jarak jauh. Atau jika ada keluarga yang datang dan kita belum pulang, pintu rumah bisa dibuka melalui aplikasi tanpa harus memberikan kunci fisik. Teknologi ini membuat rumah menjadi praktis, hemat energi, dan tentunya lebih aman. Dan yang kedua, untuk smart city. Kalau smart city, konsepnya lebih luas dan diterapkan dalam pengelolaan kota. Teknologi IoT digunakan untuk membantu sistem transportasi, distribusi air, manajemen energi, dan pemantauan lingkungan. Contohnya, tempat sampah umum bisa dipasangi sensor yang akan memberitahu petugas kebersihan jika sudah penuh, atau sistem pendeteksi gangguan bisa memberi peringatan secara real-time jika ada masalah pada listrik atau saluran air. Dengan begitu, layanan publik jadi lebih cepat, efisien, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Dan untuk yang terakhir, kesimpulan. Karena Internet of Things atau IoT memiliki banyak keuntungan seperti efisiensi, pengawasan jarak jauh,
dan pengambilan keputusan berbasis data, tetapi juga memiliki kelemahan seperti resiko keamanan, ketergantungan pada infrastruktur, dan kebutuhan tinggi akan tenaga kerja manusia. Maka dari itu, penggunaan IoT harus disertai dengan perencanaan yang matang, sistem keamanan yang kuat, dan infrastruktur yang siap. Baik, sekian itu saja. Terima kasih.